Beginilah saat polisi mengamankan KH yang sedang melakukan live show porno aksi tanpa memakai busana di sebuah toilet kafe di Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Anggota Polwan Reskrim Polres Pasuruan langsung mendatangi TKP untuk mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Adi Putranto mengatakan pelaku KH melakukan live show adegan pornografi dengan menggunakan HP tersangka melalui aplikasi online yang bisa diakses publik. Setelah kita mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan patroli cyber dari video yang sempat viral, kita melakukan identifikasi wajah dari pelaku, dan setelah kita lakukan serangkaian penyelidikan, kita berhasil melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap tersangka inisial KH, perempuan 30 tahun, di salah satu kafe di Pasuruan. Di mana kita melakukan penangkapan ini setelah yang bersangkutan melaksanakan ataupun melakukan live show pornografi lewat salah satu aplikasi online. Tersangka di sini KH menggunakan inisial ataupun nama akun Cleopatra di aplikasi tersebut dan menampilkan serangkaian aksi pornografi di dalam aplikasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, baik itu gaji dari aplikasi tersebut, kemudian mendapatkan bonus dari kiriman para penonton, yang mana tersangka KH ini bisa meraup sekitar kurang lebih 20 juta setiap bulannya dari penampilan live show pornografi ini di aplikasi tersebut. Selain KH, polisi juga mengamankan seorang laki-laki berinisial BA yang berperan sebagai agensi KH. Udah berapa lama jadi agen? Hah? 8 bulan. Keuntungan per bulan dapat berapa? 12%. Ya. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 3 buah smartphone, 2 buah vibrator, 5 buah topeng, CD, 1 botol minyak, pelumas olive oil, 10 set kostum, dan lainnya. Atas perbuatannya, tersangka KH dijerat pasal 34 dan 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Ya, ini di era modern seperti ini, ternyata media sosial ini masih banyak orang memanfaatkan untuk hal yang tidak baik, pemirsa. Bahkan yang terjadi di Pasuruan ini menjadi sangat unik karena dilakukan di toilet cafe dengan durasi yang katanya berjam-jam dan sudah lama dilakukan sejak September 2021 dan baru kali ini tertangkap. Yang lebih anehnya lagi, ada mucikari atau ada agensinya, pemirsa. Nah, hal ini yang kemudian akan kita bahas, pemirsa. Apakah lagi-lagi bahwa dalih tuntutan ekonomi yang menjadi alasan, ataukah ketika seorang pelakunya di sini bisa meraih 20 juta rupiah per bulan, ini merupakan tuntutan gaya hidup? Nah, itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Di sini pengamat sosial Mbak Devi Ramawati. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam, Mbak. Dan kita juga telah tersambung ya, saya mau ngecek dulu Mas Muammar MK. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Masih dari Bali ya, betul ya? Enggak, nih sekarang di Jakarta sebenarnya. Oke, sebelum saya ke Mbak Devi, mungkin lagi-lagi nih saya mau tanya ini mengenai orang yang sudah pasti paham lah dengan gaya hidup kota besar. Tapi ini bukan di Jakarta ya, ternyata di Pasuruan. Tapi lagi-lagi ini terjadi, tapi yang saya juga tanda tanya ini pelakunya selebgram dan ada agensinya loh ini Mas. Oh, kayaknya profesional sekali. Atau bagaimana nih Mas Muammar MK bisa menjawabnya? Ya, sebenarnya ini kan sudah lama terjadi ya. Misalnya gini, yang paling harus diingat dari munculnya banyak aplikasi online itu kan adalah munculnya yang namanya VCS gitu kan, video call sex.
Kalau di luar negeri mungkin ini hal yang biasa kan. Ini kan misalnya kita mengenal ada video seks, video cam seks gitu, dan itu banyak beredar di situs-situs. Tinggal orang juga tinggal buka aja langsung bisa ketemu gitu. Nah yang menarik adalah buat saya ini terjadi justru di Pasuruan gitu. Daerah kabupaten yang mungkin jauh dari gemerlap hiruk pikuk ibu kota Jakarta gitulah, metropolitan gitu, atau bahkan Surabaya gitu ya, karena ini efek bahwa ternyata apa yang saya sebut sebagai modus VCS itu memang sudah merambah bahkan sampai ke pelosok-pelosok gitu. Bagaimana kemudian orang dengan gampangnya karena punya gadget gitu menawarkan jasa, bahkan dalam ini adalah jasa karena dia video call seks, bahkan sampai apa yang disebut sebagai namanya seks pamer yang kemudian dijual ke halayak umum, ke publik gitu. Ini kan sebenarnya bukan kasus pertama yang sebelum-sebelumnya pernah muncul, misalnya beberapa yang memang dia pakai menggunakan aplikasi yang sekarang juga lagi marak di mana-mana gitu. Misalnya dulu ada yang tertangkap juga di Surabaya, itu adalah bagaimana lewat aplikasi MAN Go gitu live, kemudian orang mengeruk jasa VCS dari sana gitu, video call sex atau video cam sex ya, istilahnya gitu. Gitu, Alicia. Baik, Mas Muammar MK, ini berarti sebenarnya biasanya kan jasa tersedia karena adanya permintaan. Ini berarti memang permintaan seperti ini juga tinggi ya? Nah, kan gini, kalau di aplikasi-aplikasi itu kan munculnya gini, ada kemudian yang awalnya mungkin hanya tontonan keindahan biasa gitu, jadi lengkap dengan baju, atau kalaupun ada yang kedua mungkin dia agak seksi gitu ya. Tapi kalau di beberapa aplikasi yang kemudian itu servernya ada di Indonesia, itu kan aturannya ketat sekali kan gitu, mempertunjukkan bagian vitalitas atau keseksian dari tubuh itu, beberapa malah bahkan kena ban gitu. Tapi ada kemudian yang orang sering kalau pemain-pemain di media sosial pasti paham gitu, ada namanya jasa privat. Ini juga dia mengadopsi dari chemsex yang ada di luar negeri yang banyak tersebar gitu. Kalau kemudian ada yang namanya jasa privat, itu tinggal masuk, kemudian ya udah orang bisa nonton berdua aja gitu. Nah, dalam kasus Pasuruan ini, ini semacam dia membuat konten kreator, membuat konten itu yang bersifat porno aksi gitu, yang kemudian itu diperjualbelikan halayak umum gitu. Biasanya ada beberapa modus yang digunakan itu adalah satu, bisa melalui aplikasi tertentu yang memang dia punya fitur-fitur untuk berinteraksi dengan halayak umum. Kedua adalah dengan membuat konten sendiri, tapi kemudian diperjualbelikan secara pribadi melalui percakapan pribadi juga gitu. Bisa lewat WA, bisa lewat Telegram dan sebagainya, seperti itu. Dan karena dia sebagai sebuah konten, jadi apa yang terjadi di Pasuruan ini, apa yang saya sebut sebagai seks pamer atau eksibisionis gitu, ternyata sekarang sudah diadopsi oleh beberapa konten kreator yang memang sengaja menceburkan dirinya dan mengeruk keuntungan dari bisnis VCS ini gitu, Alicia. Baik, mungkin sekarang saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, kalau misalnya kita melihat dulunya prostitusi itu ada, itu memang karena mayoritas karena tuntutan perekonomian. Kalau sekarang masihkah kita dengan pola yang seperti itu, mengingat yang ini dapatnya per bulan ini nggak nanggung-nanggung 20 juta. Jadi teringat kasus selebgram juga di Bali itu bisa sebulan dapat 30 juta dengan siaran seperti ini. Bagaimana? Ya, pertama penelitian dari Lancaster University misalnya menunjukkan praktek bagaimana prostitusi jalanan kemudian pindah ke dunia online itu sudah mulai berjalan dari tahun 90-an. Jadi udah 30 tahun lebih sebenarnya. Kenapa kemudian ini menjadi salah satu target yang tanda kutip menarik bagi para pelaku pekerja seks tadi? Karena memang mereka merasa lebih aman sebenarnya ketika
mereka hanya memperagakan dirinya tanpa harus kemudian bertemu secara fisik. Karena bertemu secara fisik itu ada beberapa resiko yang kemudian harus dihadapi. Dan yang menarik sekarang di era digital yang sudah semakin maju dan kompleks ini, penelitian menunjukkan bahwa pelanggan-pelanggan ini pun juga menikmati bentuk hubungan yang dibatasi oleh layar tadi. Karena bagi konsumennya misalnya, mereka jadi merasa tidak bersalah karena sebenarnya mereka secara fisik pun tidak bertemu dan tidak melakukan apa-apa dan terhindar dari resiko penyakit misalnya dan sebagainya. Dan yang kedua yang paling menarik kalau studi di UCL London, kenapa kemudian lagi-lagi model interaksi seperti itu kalau di luar sudah berkembang lebih jauh, bukan hanya sekedar mempertunjukkan perilaku porno aksi, tapi yang paling kuat adalah interaksinya, bahkan kedekatan emosi dengan mereka. Misalnya subscription itu kan artinya langganan, bahkan ada yang disebut dengan langganan seumur hidup gitu ya. Langganan seumur hidup itu misalnya mereka bisa berkomunikasi seperti berteman dengan para pekerja seks yang tadi menggunakan jasa video untuk memamerkan porno aksinya tadi. Oke, tapi Mbak, mungkin kalau dalam kajian memang ini ada yang berubah dengan tuntutan, tapi sebenarnya apa sih yang berubah di masyarakat? Mengapa banyak masyarakat menggemari tontonan yang seperti ini? Ya, pertama memang tadi justru trennya menarik sekali di era digital ini, keinginan orang sebenarnya untuk berhubungan seksual saja itu ada beberapa studi yang menunjukkan itu lebih menurun dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, karena memang layar telah membuat adanya perubahan perilaku. Orang kemudian merasa sudah cukup misalnya hanya dengan melihat tontonan dan sebagainya. Oke, kalau misalnya Mbak Devi melihat hal ini apakah ibaratnya sebanyak piramida bahwa yang ditangkap hanya puncaknya saja, bahwa banyak yang terjadi di masyarakat tapi tidak tersentuh hukum. Bahkan juga nanti sesaat lagi saya mau tanya kepada Mas Muammar MK ini, apakah ini akan terus berlangsung mengingat penontonnya ini nggak tersentuh hukum loh. Nah ini yang kemudian akan jadi pertanyaan, apakah harus berubah pola ini? Kita stop dulu nih permintaan, bahkan mungkin tidak akan ada penyedia jasa seperti ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.